Pas di dalam, Pas dalam, ternyata gue juga nggak tahu tuh, tiba-tiba lagi di brief, dia pakai sarung tangan dibuka depan Sarah. oh gitu mukanya. Perjalanan ini dimulai dari asal muasal dari tahun lalu. Jadi tahun lalu itu rencananya kita mau penelusuran di Alcatraz tahun lalu. Terus yang berendingnya itu di Preston Castle. Nah, nggak tahu kenapa ternyata penelusuran tahun lalu itu belum closure atau belum selesai ternyata. Karena ada satu sosok anak kecil namanya Denny, dia ngikut ke Sarah sampai akhirnya ke Jakarta. Nah, tahun 2023 kemarin kita rencana untuk mau balikin karena ini anak kok ada di rumah terus nih, lingering aja gitu loh. Terus kita mikir kan, ya kalau misalnya kita mau daripada dia untuk membuat dia mengingat lagi kenapa asal usulnya dan kenapa kan berarti harus di lokasi yang dia mudah untuk diingat kan. Jadi harus balik ke tempatnya. Mau nggak mau kita ke Amerika lagi. Kenapa memilihnya adalah Annabelle? Karena tahun lalu kita udah ke Alcatraz. Jadi mikirnya gimana caranya yang sekarang harus lebih baik dibandingkan yang Alcatraz. Jadi kepikiran lah, yaudah kita ketemu boneka Annabelle aja gitu. Bisa aja sebenarnya, tapi kan namanya bocil ya. Terus kayaknya kayak nggak usah si Denny, gadis aja yang udah dewasa repot banget suruh pulang. Akhirnya suruh tunggu di mobil, kan harusnya dia bisa nging gitu pulang kan. Cuman manja gitu. Kebetulan Sarah sendiri kan dia kan tergabung di International Paranormal Society. Nah disitulah dia bertemu sama ada kenalan lah teman-temannya yang juga sesama psychic dan juga paranormal investigator, ketemu dan kenal sampai akhirnya kenal sama pemiliknya si Tony Spera. Dan sebelumnya juga Sarah pernah DM-an ya di Facebook. Iya, aku pernah beli gelangnya. Si Tony Spera. Udah ada connection di situ, jadi lebih mempermudah lah untuk akhirnya bisa boleh nggak ketemu. Dan itu pun pada saat akhirnya udahlah kita berangkat. Pas pada saat berangkat pun juga belum tentu bisa ketemu Annabelle karena waktu itu si Annabelle sendiri masih dia habis bubaran pameran Parakon kalau nggak salah ya, Parakon Paranormal Convention. Jadi belum bisa ketemu sampai akhirnya pas mendekati last minute baru akhirnya bisa ketemu. Jadi agak complicated juga keberangkatan kita. Bisa masuk ke badan, bisa proses. Terus itu juga bukan yang langsung gimana gitu, tapi akan pelan-pelan dia konsumnya. Jadi dia akan menggunakan vesselnya ini ya untuk makanan dia, untuk dia mau apapun tujuan jahatnya. Karena apapun yang berhubungan sama demonik itu atau iblis sebenarnya nggak kayak yang orang-orang pikir kayak dicubit langsung berasa sakit, nggak. Tapi nanti pada saat kitanya udah melemah, karena kalau kitanya masih in physical kuat nih ya, masih kuat, mereka nggak terlalu kelihatan. Kitanya udah mulai melemah, udah tua baru ditunggu. Mereka tuh kan, bagi mereka kan nggak ada ruang dan waktu kan. Kita punya waktu, kita makin lama makin tua, makin lama makin lemah. Nah pada saat kitanya udah melemah, dia makin menguat. Tapi yang nyatanya banget itu, aku berasa banget pada saat di dalam situ tuh ada bisikan kayak gini. Aku sama sekali nggak mau lihat di dalam itu. Itu bisikannya nggak cuma satu suara ya, kayak banyak kayak muter gitu. Rasanya tuh tau nggak ada kalau lagi nonton di bioskop yang gitu tuh kan dia muter tuh kayak gitu suaranya. Terus ngomongnya kayak pakai bahasa Inggris. Aku nggak tahu pakai bahasa apa ya, cuman intinya adalah kamu nggak mau lihat aku tahu kamu bisa lihat. Mau lihat aku nggak? Lihat dong, aku tahu kamu bisa. Ada momen yang sempat bergesekan sama Sarah. Jadi intinya gini, kalau saya kan lebih mikirnya kan dari segi produksi ya. Terus dari mikirnya udah dari yang kayak gue udah jauh-jauh kesini nih gitu kan. Ya pengen dapat sesuatu yang berbeda gitu. Sempat di awal saya request gitu, boleh nggak sih bonekanya dikeluarin dari boxnya, terus dibuka pintunya dikeluarin gitu. Melotot lah. Terus Sarah marah gitu kayak dibuka nggak boleh, apaan gitu. Pertama ngomongnya sama Chris gitu kan, boleh nggak sih ini dibuka. Si Chrisnya langsung bilang nggak boleh karena the doll stays in the box, dia bilang gitu. Jadi nggak boleh dikeluarin,
nggak boleh diapa-apain, pokoknya the doll stays in the box. Pas lagi di brief gitu nggak lama saya dipanggil sama penjaga yang kedua yang jagain tempat itu namanya Dan. Terus Dan bilang, nggak apa-apa kalau misalnya nanti mau, lihat nanti ya kondisi ya, kalau emang itu mungkin akan gue buka. Belum tahu. Jadi pada saat udah di lagi dalam, ternyata gue juga nggak tahu tuh, tiba-tiba lagi di brief dia pakai sarung tangan dibuka depan Sarah. Itu dia cerita. Jadi dia tuh kan buka si lemarinya itu dia pakai gloves apa segala macam. Nah itu didesain sedemikian rupa untuk proteksinya dia. Jadi ada apa sih? Pakai tembaga atau apa itu? Ada silver, jadi kayaknya semua lambang-lambang dari saint itu malaikat ya. Jadi supaya aman dan itu di blessing secara itu si kotak itu pakai air suci, dibuatnya sedemikian rupa bener-bener dan di blessingnya seminggu sekali ya. Itu apa sih, dari pakai minyak suci atau apa gitu? Iya, holy water. Nah, soalnya kenapa begitu? Karena si Dan yang biasa ngeluarin bonekanya itu setiap kali habis megang pasti dia kecelakaan. Nah itu aku mau cerita itu. Mobilnya ya. Mobilnya kecelakaan atau mobilnya rusak ditabrak tapi dia selalu selamat. Jadi sebelum ada glove itu dia kan pakai tangan. Nah, setiap kali dia bersentuhan dengan si Annabelle pasti ada kejadian itu. Tapi kalau misalnya ketemu yang agresif kadang-kadang ada juga, cuman jarang ya. Kalau di sana tuh lebih kayak aku bener-bener kayak dipegang gitu loh. Itu gimana sih dipegang orang? Kan rasanya kayak lebih kaget gitu.